Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan waspada penyakit di musim pancaroba. Pak Tri, bisa dijelaskan bagaimana sih pola cuaca musim pancaroba ini bisa berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari ya? Mungkin dari segi profesi nelayan ya, atau mungkin petani dan juga masyarakat yang mungkin pekerjaannya sering outdoor atau di luar rumah. Oke, baik Mbak. Ya, BMKG khususnya Provinsi Bengkulu tidak pernah bosan, tidak pernah menyerah atau apapun itu untuk tadi victim ya, zero victim, dalam artian gimana caranya tidak ada korban jiwa. Itu yang pertama. Untuk ketahui bersama bahwa BMKG mengupayakan semaksimal mungkin masuk ke semua lini. Dalam hal ini semua sektor, dari sisi kesehatan, dari sisi ketahanan pangan, dari sisi pariwisata. Karena 3 poin ini yang menjadi program pemerintah ya, pertama itu. Jadi BMKG tidak bosan-bosannya selalu mengeduket atau mengedukasi ke masyarakat, khususnya yang pertama adalah nelayan. Terus yang kedua, yang kemarin pada saat kejadian laka laut ya, itu juga jadi PR buat BMKG juga, karena memang ternyata karena Indonesia ini lebih banyak kepulauan dan wisatanya lebih banyak di perairan. Nah, jadi saya juga baru memahami dan sadar bahwa berapa pentingnya pariwisata perairan ini sifatnya adalah wisata bahari. Gimana caranya wisatawan datang ke Provinsi Bengkulu yang notabene banyak sekali tempat wisata, terutama wisata perairan ya, atau di laut lah ya kan. Jangan sampai terulang kembali lagi di tahun 2023 yang banyak korban jiwa juga, ditambah lagi baru kemarin korban jiwa juga lagi. Nah, ini sebagai PR kita bersama bahwa bagaimana caranya wisata bahari ini dari segala provinsi bisa ke Bengkulu tenang, aman, dan merasa nyaman dalam hal wisata. Itu yang pertama dulu. Kalau udah Provinsi Bengkulu ini nyaman, tenang, otomatis wisatawan dan otomatis perekonomian Bengkulu lebih bagus. Seperti kemarin disampaikan oleh Pak Kadispar juga, agak melebar sedikit. Pada saat tabut kemarin tuh hampir kurang lebih perekonomian dalam hal putaran di tabut itu hampir 200% hasil dari perputaran uangnya untuk tabut doang sendiri. Jadi apa? BMKG tidak hanya lepas memberikan informasi, edukasi, tapi juga mensupport kegiatan yang sifatnya bagaimana caranya memitigasi semua acara kegiatan yang memang dari Pemprov sendiri adalah kalender wisata. Nah, disitulah kita mengedukasi semua bahwa kapanpun, dimanapun, jam berapapun BMKG selalu siap 24 jam untuk memberikan informasi. Itu yang harus sebagai dasar BMKG sendiri. Tujuannya adalah bagaimana caranya masyarakat masih tenang juga dalam hal mencari ikan di laut, keluar rumah, dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Satu, mitigasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh misalkan jangan sampai udah tahu hujan deras, disertai dengan angin terus keluar. Akhirnya kejadian di Pantai Panjang, pohon rubuh, kena mobil dan sebagainya. Itu sebenarnya bentuk daripada gimana caranya masyarakat ini lebih cenderung atau lebih aware lagi. Karena apa? Karena tadi kita tidak tahu di mana, kapan kita mendapatkan musibah. Tapi kalau dengan kita mengetahui adanya info BMKG di media sosial, contoh kami ada juga media sosial di Instagram, itu informasi adalah info BMKG Bengkulu, itu lengkap semua datanya. Dari sisi meteorologinya, tentang cuaca jam-jaman, harian, sampai dengan mingguan, dari sisi klimatologi, untuk pertanian, untuk kesehatan, terus dari sisi geofisikanya. Geofisika itu adalah terkait dengan gempa,
tsunami, tanda waktu. Ya, contoh misalkan kalau misalkan mau ada kegiatan hilal, Iya. itu BMKG diundang. Mm-mm. Kenapa diundang? Karena mengetahui garis waktunya. Seperti itu, tapi di bidang geofisika. Nah, kalau dari meteorologinya di bidang cuaca, apakah kelihatan atau tidak antara bulan dengan matahari kalau nggak salah ya Pak Kabit ya. Ya kan? Jadi memang ke BMKG ini kompleks, masuk semua lini. Iya, Ya, benar-benar. seperti itu. Ya, sangat penting ya bagi kita untuk mengecek informasi cuaca ya. Betul sekali. Baik itu Jadi- mungkin kita pengen ke tempat wisata gitu ya untuk bekerja sehari-hari gitu ya, atau mungkin ketika ada event-event besar di Bengkulu. Kita beralih ke Bapak Ruslian. Mungkin tadi kan Bapak jelaskan ya terkait dengan penyakit yang sering muncul di musim pancaroba seperti ISPA, DBD, diare, penyakit kulit, tipes dan lain sebagainya. Ini yang terbanyak untuk timbulnya penyakit ini di wilayah apa saja di Provinsi Bengkulu, Bapak? Mungkin dari datanya sendiri, Bapak. Ya, untuk yang terbanyak itu adalah kasus ISPA ya. ISPA ini menurut catatan kami itu sudah 18.907 ya. Ini terhitung seluruh kabupaten ya dari Januari sampai Juni ini. Nah, yang terbanyak itu di Kota Bengkulu ya, infeksi saluran pernapasan akut ini, dan dibanding tahun lalu ya, di bulan Juni juga itu hampir sama ya. Ya, artinya tidak terlalu meningkat dibanding periode yang bulan yang sama di bulan Juni 2024 dengan Juni 2025 ini. Nah, kalau dilihat perbandingan 3 bulan terakhir ya, atau April itu ada 3.056, kemudian Mei juga sekitar 3.056 juga, lalu Juni 2.418, artinya dari Mei ke Juni terjadi penurunan untuk ISPA. Nah, juga penyakit diare ya, diare ini dibanding tahun 2024 memang ada peningkatan ya, di mana diare ini data kami itu sudah dari Januari sampai Juli ya, Juni 4.334 ya. Yang terbanyak itu dari umur balita ya, itu 1.600. Baik. Nah, di bulan Juni sendiri itu ada 466 6 tahun ke atas, kemudian 203 itu anak balita. Nah, jadi kemudian DBD ini masih grafiknya mendatar ya. Artinya di bulan Mei kemarin 57, bulan April 57, bulan Mei ada peningkatan 74. Nah, di bulan Juni ini ada penurunan kemarin 52. Nah, tetapi kalau dibanding 2024 di bulan Juni itu cukup tinggi sekali ya. Untuk 2024 itu bulan Juni saja itu 235. Nah, sedangkan tahun ini hanya 52. Jadi memang untuk tahun kemarin kenaikannya cukup besar ya, dan itu merata seluruh Indonesia dan seluruh kabupaten kota untuk DBD di tahun 2024. Dan alhamdulillah 2025 ini tidak sebanyak di 2023. Melandai Bapak ya. Melandai ya untuk 2025 ini. Untuk influenza sendiri Bapak di musim pancaroba ini? Ya, influenza ini dikategorikan pencatatan pelaporan kami itu dimasukkan dalam ISPA ya. ISPA ya, masuk dalam Ya, ISPA. ISPA. Kemudian ISPA itu sendiri ada juga kalau tidak diobati dia akan komplikasi ke penyakit pneumonia. Ya, pneumonia. Nah, tentunya ini kita lakukan pencatatan secara terus-menerus ya, secara program itu bulanan, kemudian secara surveillance itu mingguan. Kita catat, kita laporkan dalam rangka mengamati secara terus-menerus ya, agar kita dapat mengambil langkah-langkah yang Pencegahan ya Pak ya? pencegahan yang harus kita lakukan. Baik, ini berarti di datanya per bulan dan juga per minggu ya Per Bapak? minggu, ya. Terkait dengan melihat kondisi apakah mengalami penaikan ataupun penurunan terkait dengan penyakit yang sering muncul di musim pancaroba. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Kami segera kembali di Berendo TVRI Bengkulu.